Prioritas pertamanya ya dua-duanya. Susahnya kalau ditanya seorang politisi kayak gini, ada saja larinya ke sana lalu. Enggak. Keingat kenakalan itu jadi senyum sendiri atau enggak? Ada nggak? Pernah Pak? Apa ya kenakalan dia? Ya paling ini apa ya, jual ayam punya ibu saya. Nggak bisa ceritakan. Bisa ceritakan tuh Pak. Kok bisa jual ayam punya nun sewu dalam tanda kutip mengambil tanpa restu orang tua itu? Ya, saya kan nggak ganteng, nggak punya duit, gitu ya, anak wong desa, nah ya sekolah ngono kae, ya ora payu rek pacaran. Sadar diri sekali toh Pak. Berarti. Nah, bicara soal ngomongin soal Bapak. Jagongan, jagong bareng, ngobrol bareng. Dulur Jagongan, kali ini kami Jagongan mendapat tempat yang istimewa, diundang langsung di ruang kerja Bupati. Ini bagi kami suatu kehormatan, bisa datang langsung bertemu dengan beliau orang nomor 1 di Kabupaten Temanggung di ruang kerja, di tempat yang saya kira cukup angker Pak kalau ya, ini tempat berdiskusi, memikirkan, membahas, mencari jalan keluar atas berbagai masalah yang ada di seluruh Kabupaten Temanggung. Iya, siap Pak. Ya. Ya, ini satu kehormatan. Di depan saya orang nomor 1 di Kabupaten Temanggung bersedia selama 1 jam ini ke depan ngobrol santai ya Bapak Nji. Ngobrol santai tanpa topik. Insya Allah walaupun tanpa topik nanti juga akan ada inti yang bisa menjadi edukasi bagi masyarakat Kabupaten Temanggung Bapak. Sudah hampir 2,5 tahun ya Pak di ruang kerja ini Pak? Ya, 2,5 tahun ya. Saya menjabat Bupati itu pelantikan waktu itu tanggal 24 September 2018. Jadi ya ini sekitar 2,5 tahun. Oke. Sebagai seorang Bupati, lebih banyak menghabiskan waktunya di ruang kerja ini atau belusukan Bapak? Saya ya imbang-imbang saja ya. Di ruang kerja iya, di rumah juga saya melayani masyarakat. Di sini saya melayani masyarakat. Masyarakat Temanggung siapapun yang mau bertemu dengan saya, menyampaikan sesuatu, silahkan setiap saat jam kerja ya. Saya di kantor. Kalau saya di kantor ya saya temui. Tapi kalau di kantor nggak ketemu saya, di rumah ini atau ya rumah ini kadang dua ya, ada di rumah dinas, di rumah pribadi saya, di gubuk saya, di Greges. Ya silakan. Ya. Kalau ada yang bilang adanya di rumah pribadi itu Cikeas gitu ya. Ya zaman Pak SBY, zaman Gus Dur sih Ganjar. Sekarang juga ya. Kalau Pak Jokowi nggak ada. Pak Jokowi di Bogor ya Pak ya? Iya di Solo. Tapi ke rumah dinas ataupun ke sini open nggak Pak? Nanti kita ada masyarakat yang ke sini nggak taunya, waduh prosesnya sulit berbelit-belit. Nggak ada. Boleh siapa saja Pak? Siapa saja. Yang mau punya. Siapa saja di kursi ini juga ini setiap hari ini juga masyarakat berdatangan baik dari Tretep, dari Kledung, dari Surat, dari manapun ya keperluannya ya macam-macam. Macam-macam ya Pak. Ada yang minta uang mungkin Pak? Ya ada juga. Ya ada juga namanya. Ada yang minta uang juga. Ya biasanya itu kalau kegiatan ya. Kegiatan, ya Pak. Tapi saya membuka diri memang. Siapapun mau bertemu dengan Bupati, selagi saya ada, saya temui. Kecuali kalau saya lagi tidak di ruangan atau saya tidak di tempat ya, saya lagi berkegiatan di tempat lain apa daya. Atau kalau di rumah, kalau misalnya saya lagi nggak enak badan,
ya mohon maaf. Tapi kalau selagi saya ada di rumah dan saya juga sehat itu saya insya Allah 90% saya temui. 90% ketemu saya maksudnya ya. Kecuali sing trisiban, kalau trisiban kan lain ya. Ini bukti aja Pak. Bukti kalau Bapak Gamong ditemui, kita bisa datang ke sini tanpa tadi prosedur yang sulit kok. Saya kira kalau datang ke bupati itu harus lapor security, ninggal KTP gitu, ternyata enggak Pak. Enggak juga. Silakan datang saja. Staf-staf saya juga saya bilangin kok untuk selalu ramah kepada siapapun, apalagi kepada masyarakat. Nah, gitu. Saya kalau lagi ngobrol dengan masyarakat, staf nggak boleh ganggu. Tapi kalau saya lagi ngobrol dengan dinas, gitu malah boleh diganggu ya? Ya silakan, ada datang nyampaikan Pak ini ada surat begini, ada begini. Kalau saya lagi dengan dinas selagi tidak rapat ya, ngobrol dengan kepala dinas, ngobrol dengan sekda, ngobrol dengan apa, staf biasa masuk-masuk. Ya mungkin karena bupati itu tuannya sebetulnya adalah rakyat ya. Rakyat. Bukan bagi saya gini, rakyat itu adalah ibarat orang jualan, rakyat itu pelanggan. Gitu. Rakyat itu pembeli. Maka ya harus kita utamakan. Sedangkan aparat pemerintah ini bagian karyawan, bagian dari kita. Jadi kalau saya lagi ketemu dengan masyarakat, dengan rakyat, maka staf nggak boleh ganggu. Tadi Bapak menyinggung sedikit masalah tentang sehat. Gimana Pak? COVID Kabupaten Temanggung? COVID Kabupaten Temanggung, alhamdulillah minggu-minggu terakhir ini sudah menurun. Dan fluktuasinya ini sudah agak stabil nih, melandai terus gini terus. Moga-moga makin lama makin berkurang. Tapi ini juga tren ya di Jawa Tengah juga memang terus turun ya Pak. Terus turun ya, terus turun berkurang. Saya lihat data tadi pagi kita di bawah angka 60 Pak itu ya. Sekarang ya? Ya di bawah 60 dan itu memang suatu hal yang sangat menggembirakan ya. Moga-moga gitu. Bicara soal COVID Pak, sebagai seorang bupati, Bapak adalah fast moving, kerja sini ke sana di luar ketemu banyak orang. Pernah parno nggak Pak dengan COVID? Iyalah, dulu siapa yang nggak takut ya? Iya. Apalagi awal-awal COVID itu, awal-awal COVID itu karena berita berseliweran, bahayanya, katanya orang meninggal bergelimpangan. Medsosnya ngeri ya Pak, gitu di Cina itu pada jatuh, di Amerika, di Latin pada di jalan itu, entah benar atau enggak nggak tahu itu. Hoax-nya banyak sekali, betul. Sehingga membuat kita juga takut ya. Tetapi setakut-takutnya pada COVID, namanya bupati, bupati itu harus di garda terdepan. Apapun masalah yang ada di masyarakat, ya di COVID pun harus ada di paling depan. Sehingga ya bupati harus selalu jalan, harus selalu ketemu orang, harus selalu kemana-mana, keluar masuk rumah sakit, keluar masuk ruang karantina, datangi orang yang isolasi mandiri. Pernah di swab Pak? Pernah. Berapa kali Pak? Berapa kali ya? 4 apa 5 kali. Hasilnya gimana Pak? Negatif terus. Negatif terus. Saya pernah dulu khawatir sekali, saya kira saya positif ya. Waktu itu saya mendatangi masyarakat yang isolasi mandiri di daerah Ngatirjo, kemudian di Banjarsari, terus sampai ke Bansari itu. Saya masuk ke rumah orang-orang yang sedang menjalani isolasi mandiri. Lah pulang-pulang kok saya agak nggak enak badan. Gergesi itu. Gergesi 2 hari itu. Wah, saya takut. Jangan-jangan ini saya ketularan. Tapi saya minta ternyata enggak juga. Sekarang ini ya Pak, saya menganggap bahwa pemimpin sekarang ini lagi diuji, benar-benar diuji Pak. Karena pemimpin yang hebat itu ada satu kata pepatah atau peribahasa, kalau nahkoda itu bisa keluar jadi nahkoda hebat kalau seumpamanya bisa menghalau atau melewati gelombang yang besar. Dan sekarang ini kan gelombang yang sangat besar Pak, pandemi ya kan Pak. Decision apapun yang dilakukan oleh seorang pemimpin mesti ada sesuatu hal yang harus ditinggalkan. Kalau sekarang ini movingnya Bapak antara kesehatan dan ekonomi saat ini bagaimana Pak? Kita kemarin kita mengutamakan kesehatan ya, ekonomi kita terus ya kondisinya lah kita tahu Pak, angka kemiskinan itu banyak, terus pengangguran banyak. Terus sekarang seperti saat ini sudah ada vaksin ini, decisionnya gimana Pak? Kalau Temanggung ini sifatnya berbeda ya. Temanggung daerah pertanian, masyarakatnya mayoritas adalah petani, dan petani itu kan tidak kumpul-kumpul. Petani itu kan di sawah bekerjanya. Beda dengan orang kota.
orang kota menuju tempat kerja di transportasi umum ketemu orang lain, di kantor ketemu orang lain. Kalau kita ini kan kebanyakan petani, jadi sudah dengan sendirinya lebih terhindar dari COVID. Ya, tetapi memang harus lebih hati-hati kalau ke pasar, ke tempat ibadah, ke tempat hajatan, layatan dan lain-lain harus lebih berhati-hati saja. Makanya masyarakat kita minta untuk terus melaksanakan protokol kesehatan ya agar semuanya terhindar. Tetapi begini, justru karena Temanggung daerah pertanian, maka secara ekonomi kita lebih bisa bertahan. Iya, survive ya Pak. Lebih Survive, ya. karena dimanapun, dalam situasi apapun, COVID separah apapun, masyarakat tetap butuh hasil-hasil pertanian. Orang butuh cabai loh di mana-mana. Ya. Orang Temanggung nanam cabai. Alhamdulillah, sekarang cabai 70.000. Harganya tinggi ya Pak ya. Harga tinggi, masyarakat ekonomi bisa terangkat dari cabai. Sayur-sayuran juga demikian gitu. Iya Pak. 2,5 tahun menjadi seorang bupati. Ya. Enak nggak sih Pak jadi bupati? Bupati ya gimana ya? Dibilang enak ya enak. Dibilang nggak enak ya. Tapi maaf, saya nggak akan bilang bahwa itu nggak enak, gitu ya. Nggak sedap. Ya, saya nggak akan bilang bahwa itu nggak enak. Nanti jadi jatuhnya jadi nggak bersyukur, bukan? Jadinya jadi nggak bersyukur. Iya, betul. Tapi enaknya begini, jadi bupati itu enaknya bahwa kita merasa berguna buat orang lain. Apapun yang kita lakukan, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu hampir semuanya untuk kepentingan orang lain, kepentingan masyarakat di seluruh Kabupaten Temanggung. Itu menimbulkan rasa nikmat dalam hati. Kan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, makanya ada rasa bahagia dalam hati kalau kita bisa berbuat banyak, berbuat baik untuk kepentingan orang lain. Asik. Nah, tadi kalau tanya nggak enak, gitu ya. Tapi saya nggak akan bilang bahwa itu nggak enak, gitu ya. Tapi repotnya jadi bupati, repotnya jadi kadang kita sampai nggak sempat memikirkan diri kita sendiri. Maksudnya contohnya apa Pak? Ya contohnya ya banyak kadang urusan-urusan pribadi, urusan-urusan keluarga, urusan-urusan anak istri kadang harus kita nomor 2-kan dulu lah. Nah, nanti dululah ini saya ada kerjaan yang harus saya laksanakan. Konsekuensi ya Pak ya? Konsekuensi ya. Jadi ya itu. Dan ya itu resiko ya. Resiko, dan saya sih keluarga saya alhamdulillah semuanya bisa menerima dan bisa memahami. Pak, Bapak ini saya lihat biografinya, saya browsing Bapak biografinya itu mantap nian Pak. Wah, dari mantap apanya? Kan maksudnya itu sudah berpengalaman di berbagai organisasi, Ansor iya ya Bapak, jadi jurnalis iya, terus jadi staf khusus Kementerian Kepedesaan ya, desa yang tertinggal. Terus apa yang membuat Bapak kembali ke Kabupaten Temanggung? Ya Temanggung kan kayak gini saja Pak. Ya kalau dibanding dengan metropolitan Jakarta, mau cari apa di sana, mau cari uang lebih gampang, mau cari ya idiom seperti itu. Terus kenapa Bapak kok kepingin sekali kembali ke Kabupaten Temanggung, memimpin Kabupaten Temanggung? Gini Mas Dian, saya ini kan dari kecil merantau terus ya. Saya ini sampai sekolah, sampai SMP di Tembara masih. Tapi kemudian saya ke pesantren, kemudian di Magelang, di Purworejo, ke Jogja, langsung kerja dan lain-lain sampai ke Jakarta. Orang Temanggung ini orang Temanggung dimanapun nih, orang Temanggung dimanapun yang merantau kemanapun, pasti dalam hatinya selalu ada rindu kampung halaman. Dan saya ngobrol dengan teman-teman saya yang berasal dari daerah manapun itu ya, tingkat rindu orang Temanggung terhadap kampung halamannya itu lebih tinggi dibanding orang-orang dari tempat lain. Nah, karena rindu kampung halaman itulah kok selalu kita ini, saya ini mau merantau kemanapun, saya nggak merasa jadi orang mana-mana, saya tetap merasa orang Temanggung, gitu ya. Jadi rasa ingin pulang itulah yang buat kita ini. Ketika memutuskan untuk kembali ke Kabupaten Temanggung setelah merantau di berbagai daerah di luar Temanggung, terus dengan segudang pengalaman, sebetulnya
apa tuh Pak yang ingin diperbaiki dari Kabupaten Temanggung? Menurut Bapak pada waktu itu ketika pertama kali saya mau jadi banyak Mas, banyak. Mungkin salah satu. Jadi gini, jadi Indonesia setelah pasca Orde Baru, desentralisasi pemerintahan, desentralisasi ekonomi dan lain sebagainya, itu saya melihat daerah-daerah lain cepat tumbuh, cepat berkembang, cepat maju. Tetapi saya melihat kok Temanggung kok relatif lebih lambat stagnan majunya gitu ya, lebih lambat. Kenapa ya? Saya penasaran, makanya saya ingin melihat apa sih kok kita kayaknya lebih lambat dibanding kabupaten-kabupaten lain. Nah itulah jadi niatnya waktu itu lebih ke ayo dong kita bareng-bareng maju bareng-bareng, daerah lain cepat maju kok, kira-kira gitu. 2,5 tahun memimpin, saya anggap 2,5 tahun ya Pak ya. Sudah nggak Pak? Sudah terwakili nggak Pak konsep-konsep Bapak ini? Atau masih panjang? Masih panjang. Saya rasa masih panjang. Tapi sudah on the track belum Pak? On the track. Ya? On the track. Jadi memang masih panjang ya Kabupaten Temanggung untuk bisa maju seperti kabupaten-kabupaten yang kabupaten maju loh ya. Gitu ya. Ini masih panjang. Di Temanggung masih butuh banyak penataan. Dari segi aparat pemerintahnya, etos kerjanya, rasa tanggung jawab aparat pemerintah terhadap pekerjaannya masih harus ditingkatkan. Kemudian sumber dayanya harus ditingkatkan, pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan juga harus lebih ditingkatkan. BUMD-nya yang mencari uang ya juga harus lebih ditingkatkan profesionalitasnya agar pendapatannya masuk ke daerah untuk membiayai pembangunan lebih banyak lagi. Lobby-lobbynya, lobby pemerintah kabupaten kepada provinsi, pada pemerintah pusat, kepada kementerian, lembaga dan lain sebagainya masih perlu ditingkatkan. Kalau konsep orang Temanggung, pemerintah Temanggung punya perencanaan, punya konsep-konsep yang matang soal pengembangan Kabupaten Temanggung. Bahkan diakui Indonesia. Temanggung 2 tahun berturut-turut jadi juara nasional perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tingkat nasional loh. Siapa dong bupatinya? Ya, ya enggak juga, bukan karena saya, tapi karena ya seluruh pemerintah dan masyarakat lah. Saya hanya membuka ruang publik, ruang publik orang untuk untuk maju, kira-kira begitu. Itu prestasi itu diperebutkan oleh 400 berapa kabupaten ya? 430-an kabupaten. Sekitar itu ya, se-Indonesia itu. Diiri orang dengan Temanggung. Kok Temanggung juara terus 2 kali? Yang kesini terusannya Pak? Iya, makanya. Dari segi perencanaan sudah sudah bagus. Tinggal sekarang konsolidasi pelaksanaannya. Mengkonsolidasikan pemerintahan ini agar semua pegawai negeri punya jiwa yang sama. Kemudian seluruh masyarakat, pemerintah desa juga punya jiwa yang sama untuk maju bareng-bareng. Oke Pak. Gitu. Kita kan sekarang ini banyak Pak, saya tuh saya juga pernah di berbagai kota Pak ya. Saya tuh juga pernah sekolah di berbagai luar kota. Terus selalu dibilang kalau Temanggung itu orang-orangnya kaya. Orang kaya ya. Wah, tembakau sugih no, kan mesti kayak gitu ya. Kita nggak heran, mungkin Pak Bupati juga ini. Tapi kok secara kabupaten kita masih harus meningkat dari PAD-nya. Padahal kita terkenal sama sebetulnya ada range-nya itu kesalahannya di mana? Kenapa? Sebabnya begini. Ya. Gini Mas. Di Temanggung, setiap tahun uang tembakau masuk ke Temanggung itu antara 3 sampai 4 triliun. 3 sampai 4 triliun. Uang yang sangat banyak. 2 kali lipat APBD kita ya. Ya dari katakanlah 4 triliun ya, karena naik turunnya segitu ya. 4 triliun itu katakanlah yang setengah itu masuk ke para juragan. Gitu ya, yang setengah masuk ke rakyat. Rakyat aja dibagi. Ada sebagian ini untuk mbako impor, yang dari luar daerah ya, atau mbako yang dari kawasan, Wonosobo, dari Ngleri, dari Ngablak, dari mana itu ya, yang benar-benar masuk kantong rakyat katakanlah 1,5 triliun. Itu kan besar sekali Mas.
Nah semuanya itu, duit transaksi tembakau 4 triliun itu, semuanya nggak ada serupiah pun yang masuk pemerintah kabupaten. Oke. Nah. Karena kita nggak mungut pajak sama sekali. Dan kita tidak berwenang memungut pajak. Tidak berwenang memungut uang tembakau sepeser pun. Kalau saya memungut uang tembakau, saya bisa masuk penjara. Oke. Tetapi dipungut pajak oleh pemerintah pusat yang namanya PPN 20%. Ya. Nah itu semua pajak tembakau, jual beli tembakau itu masuknya pemerintah pusat, nggak masuk pemerintah kabupaten. Tetapi keuntungan kita apa? Rakyat kita dapat duit dari tembakau ya tadi katakanlah 1,5 triliun dalam setiap tahun. Nah itu sama ini misalnya cabai harga mahal. Cabai harga mahal, orang Temanggung nanam cabai kaya semua gitu ya. Tapi kan pemerintah nggak ngambil duit cabai sepeser pun. Yang kaya masyarakatnya. Bukan pemerintahnya, bukan secara global ya, Pak. Secara global pemerintahnya masih harus lebih ditingkatkan lagi. Nah cuman problem Temanggung ini, masyarakat yang banyak duit tadi, dalam setahun 1,5 triliun sampai 2 triliun itu uangnya lebih banyak dipakai untuk kepentingan konsumtif. Iya. Dan parahnya konsumtifnya di luar Temanggung ya Pak? Konsumtifnya di luar Temanggung. Gak ada mall Pak sini Pak. Belanjanya ke Jogja, ke Semarang. Mohon maaf, ada sebagian yang ke Bandungan. Apa itu Pak? Saya nggak tahu. Kabarnya gitu ya. Duitnya habis keluar. Nah kita ini kan sekarang lagi sampai juweh ngomong ke masyarakat. Mbok yo duit mbakku yo aja dientek. Iya, betul Pak. Saya setuju Pak itu Pak. Mbok aja dientek-entek. Wujudkanlah dalam kegiatan yang produktif gitu loh. Maka sekarang saya minta pemerintah desa untuk mendidik warga keterampilan life skill. Mau keahlian bengkel, keahlian nukang, keahlian kerajinan, agar kalau ada duit mbako enggak dientek-entek tapi bisa dicakke untuk kegiatan-kegiatan produktif. Sampel aja sedikit ya Pak, saya tuh juga sering kembali ke saya juga, contohnya saya, kalau saya punya uang ya, uang itu mau beli celana aja kalau di Temanggung tuh banyak ya toko celana, tapi masih harus ke Magelang, ke Jogja, karena kelihatannya lebih bangga gitu. Itu pola-pola seperti itu sebetulnya harus dirubah nggak Pak, seperti itu? Ya harus dirubah, tetapi juga harus disadari, tidak ada investor pengusaha mall yang mau bikin di Temanggung hari ini. Kalau ada mau Pak? Ya pasti mau. Tapi dari hitungan bisnis, kalau Anda seorang pengusaha, punya duit, nggak akan bikin mall di Temanggung. Iya betul. Sebab marketnya kecil. Kecil ya. Populasi Temanggung gede ya. Berapa sih? Gitu kan ya? Nggak begitu gede ya Pak. 780.000 jiwa. Yang punya daya beli untuk beli di mall berapa? Sedikit, Artinya orang kalau bikin mall di Temanggung hari ini masih berpikir dua kali. Sebetulnya untuk ke arah toko-toko modern itu bisa ya? Nah, tapi kalau toko-toko modern, pusat perkulakan, pusat perbelanjaan mungkin masih bisa. Oke Pak. Semakin asik aja ngobrol yang agak berat ini Pak. Nanti kita akan ngobrol yang sedikit-sedikit ringan tentang masa muda Bapak, tentang masa kecil Bapak di Kabupaten Temanggung. Sebentar lagi nanti kita lanjutkan Pak. Siap Mas. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Setelah bicara yang agak berat nih tadi kan berat banget pemerintahan gini-gini, segala sesuatu tentang regulasi segalanya. Ini kita bicara yang agak-agak ringan aja Pak. Ya kan Pak. Pak Bupati itu SD, SMP di Temanggung ya Pak, di Greges ya? Ya, saya SD di Greges, SMP jalan kaki ke Tembara. Terus setelah itu melanjutkan ke Magelang dan Purworejo. Saya di pesantren di Magelang terus ke Purworejo. Tapi pertanyaan saya sebagai seorang bupati, saya mikir bupati itu dari dulu idenya, karena saya juga mengalami Orde Baru ya, mesti orangnya pinter, perfect. Pinter nggak tahu Pak dulu? Saya nggak terlalu pinter, biasa-biasa saja. Ranking nggak Pak kalau SD saya ranking terus. SMP masih ranking kelas 1. Tapi begitu kelas 2 mulai kenal ngerokok. Mulai kenal dolan, jadi nggak ranking lagi. Ngerokok saya Mas. Rokoknya biasa atau linting Pak?
Nglinting Mas. Nglinting. Ya, Kalau punya bapak atau Kalau mau ngerokok beli kan nggak punya duit. oh terus Saya ngelinting, Iya. saya kelas 2 SMP, 3 SMP ngerokoknya kelebak menyan Mas. Kayak Saya- orang tua. Saya sekarang aja nggak berani rokok kelebak. Manis, ngerokok menyan manis Mas. Serius Pak? Serius, Nggak batuk. asli manis. Beda loh sama rokok biasa. Rokok pabrik ya. Kayak kelembak, kayak menyan itu. Kayak kelembak marai wangi, kayak menyan marai manis. Itu dari coba-coba terus akhirnya kebablasan. Ya kan sering ngendong ngobrol tonggo teparu, Ya, karo wong tua-tua ngobrol, njur jajal-jajal kok enak. Saya ngerokoknya kelembak menyan dulu. Sampai kuliah itu? Ya. Rokok ngelinting itu sampai kuliah? Ya, rokok ngelinting itu sampai SMA, sampai kuliah tengah-tengah ya. Saya dulu kalau ke pondok, ke kos-kosan di Bambaku loh dari sini. Oh, jadi baru tahu nih kalau Pak Bupati ngerokok. Cuma kan ngerokok embean beda Mas. Iya, gimana Pak? Nek ngerokoknya sekarang lintingan kan Ya, lembut ya, ya. baku lembutan. Ya. Dulu enggak, Kasar-kasar panjang. rajangan dulu kan pakai gobang, pakai cacak Iya, itu kasar, tapi enggak sekasar rajangan sekarang, tapi enggak juga selembut lembutan Ya, sekarang. sekarang ya. Gitu. Oke. Kalau soal sekolah dulu, nakal nggak Pak? Ya saya dibilang nakal ya, enggak juga. Tapi nek dibilang terlalu tertib juga enggak juga. Pernah bolos sekolah nggak Pak? Ya sering. Senakal-nakalnya Bapak, ada nggak kejadian yang Bapak ingat, aku pernah melakukan ini dan mungkin itu bukan penyesalan ya, wah, kelihatan kalau keingat kenakalan itu jadi senyum sendiri atau ada nggak pernah Pak? Apa ya kenakalan dia? Ya paling ini apa ya, jual ayam punya ibu saya. Nggak bisa ceritakan. Bisa ceritakan tuh Pak. Kok bisa jual ayam punya nun sewu dalam tanda kutip mengambil tanpa restu orang tua itu gimana? Ya biasa loh ya anak-anak gitu ya. Namanya Ceritanya anak-anak. gimana Pak? Ya gimana ya? Yes pokoknya duit kurang gitu ya kira-kira ya. Duit kurang itu mau minta lagi Nggak enak. nggak berani, takut gitu ya. Takut nggak berani itu kasihan lah sama orang tua. Ya diem-diem ayam punya ibu tak dol gitu. Laku berapa Pak? Lupa itu dulu berapa itu. Ternyata pernah juga ada cerita menarik ya dari Pak Bupati. Mas Dian saya kira juga pernah. Oh sering. Tapi mungkin bukan ayam. Bukan. saya paling tinggi kalau nyuri itu nyuri buah milik tetangga. Kalau orang, nah ini Mas, orang dulu itu setiap rumah punya ayam. Iya. Ibu saya itu punya ayam pirang-pirang, duwe pitik pirang-pirang dikandangin nang mburi omah ya. Kemudian pitik do ngendok. Jadi ini orang dulu, saya ini ya. Kalau saya mau berangkat sekolah minta sangu sama orang tua nggak punya duit, itu jual telur. Ring Ya, warung, ndok didol, nginyangoni sekolah anak. Nanti saat bayar SPP nggak punya duit, jual ayam. Ayamnya didol ring pasar, nginyangoni anak-anaknya sekolah. Iya. Nah itu. Lah sekarang ini kan masyarakat semakin jarang yang punya peternakan Nah, di itu, iya. rumah. Iya, iya. Nah peternakan skala kecil rumah tangga. Sehingga kalau anak sekolah nggak bisa nyangoni ya sama sekali nggak ada duit. Mau bayar SPP nggak punya duit ya sama sekali nggak ada duit. Ekonominya rumah Ketahanan tangga, ekonomi rumah tangganya menurun. Iya. Kalau orang dulu kan punya ketahanan ekonomi karena ya ada. Paling enggak kalau pelihara ayam tuh ibu saya selalu bilang lumayan sok nek nggo bodo. Iya, iso nggih bodoh, nggak belanja. Terus belum sampai bodoh ayamnya sudah hilang. Diambil anaknya untuk bayar sesuatu. Ya nggak sering. Ya. Iya. Kalau bicara soal masa muda Bapak, masa muda Bapak banyak dihabiskan di pondok pesantren ya Pak? Atau Enggak juga. Saya dulu kan dari SMP saya ke Magelang sekolah PGA sambil mondok di Magelang. PGA itu pendidikan Guru agama. Enggak jadi guru Pak? Iya, enggak jadi guru tapi kemudian tengah-tengah saya pindah ke Madrasah Aliyah Negeri. Oke. Ikut Mbak, ikut kakak di Purworejo. Sambil ya mondok di tempat kakak di Purworejo. Oke. Terus baru saya ke Jogja, kuliah di Jogja gitu.
Sama enggak Pak? Mudanya itu seorang bupati, mudanya sama enggak? Ya pacaran ya biasa-biasa. Ya saya nggak laku Mas dulu Mas. Enggak laku Nggak gimana? laku-laku. Jadi, Ya, kalau dulu kan zaman saya surat-suratan itu nggak pakai medsos gitu. Kalau galau nggak pakai status gitu kan. Dulu kan belum zamannya itu ya, Pak. saya kan nggak ganteng, Waduh. nggak punya duit, gitu ya, anak wong desa, nah, ya sekolahin ngono kae, ya ora payu rek pacaran. Sadar diri sekali toh Pak Bupati. Nah, bicara soal ngomongin soal Bapak untuk karier dan berorganisasi dimulai dari mana Pak dulu Pak? Saya sejak masih SMA itu sudah mulai berorganisasi. Saya dulu ikut IPNU, begitu ke Jogja saya di Jogja mulai aktif di Ansor, aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, lalu aktif di Pers Mahasiswa, kemudian aktif di organisasi-organisasi gerakan mahasiswa ya, mau di Senat, mau di apa semuanya ya, ya sampai ke mana-mana pokoknya. Saya ini orangnya kan nggak bisa diem, nggak bisa anteng gitu ya, selalu ingin aktif gitu, selalu ingin melakukan sesuatu. Makanya hidup berorganisasi jadi seneng berorganisasi gitu. Dan ada faedahnya ya Pak sekarang ini ya Pak? Ya manfaatnya kalau orang aktif di organisasi itu kita jadi terbiasa untuk berpikir untuk kepentingan orang lain. Memikirkan organisasi ya, kalau waktu saya masih di Ansor ya, memikirkan organisasi, memikirkan anggota, memikirkan masyarakat gitu ya, memikirkan umat gitu. Jadi sudah terlatih kalau orang di organisasi itu. Sehingga beda loh Mas. Ini kalau ada bupati, gubernur atau siapapun ya, yang latar belakangnya aktivis organisasi dengan bukan pasti beda. Iya, betul Pak. Kalau yang latar belakangnya aktivis organisasi itu ya biasanya dia lebih terbiasa ya dengan orang lain. Itu. Nah ya kalau orang yang latar belakangnya aktivis organisasi itu cenderung orangnya nggak mau menikmati jabatan. Gitu. Beda loh. Ada loh pejabat yang tipenya menikmati jabatan. Wah kesana kemari dikawal forader, seneng di subio masyarakat, seneng gitu ya. Pejabat Orde Baru banget gitu. Oh gitu ya. Kalau yang latar belakangnya aktivis organisasi saya rasa nggak akan begitu. Oke. Bicara soal keluarga Bapak itu Bapak ayah dari 2 orang putra ya? Iya. Kan sekarang sibuk memimpin Kabupaten Temanggung dengan segala macam hiruk pikuk permasalahannya. Ada nggak Pak momen-momen kehilangan kebersamaan dengan keluarga gitu Pak? Rasanya ya enggak juga ya. Saya masih bisa, anak saya kan 2 di Jakarta sekolah ya. Saya di Temanggung, istri juga di Jakarta. Saya masih bisa bolak-balik ngurusi anak kok. Masih sering juga urusan. Saya ini 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan pasti nengok anak di Jakarta. Dan momen-momen penting anak yang saya usahakan untuk selalu bisa saya tangani sendiri. Nggak pernah diprotes gitu Pak, besok datang ya acara ini, tapi karena kesibukan Bapak terus nggak datang gitu? Enggak sih. Anak terima rapot ya saya ambil rapot. Menyempatkan diri. Bahkan anak saya pernah dihukum di sekolahan. Gimana Pak? Dipanggil wali kelas ya harus saya datang ya saya datang. Anak saya ini waktu itu masih kelas 2 SMA kemarin ya. Ketahuan ngerokok di sekolah. Itu keturunan Bapak sekali. Lah ini anak Temanggung. Ini anak Temanggung. Meskipun SMA di Jakarta pun anak kelas 2 sih mulai ngerokok. Nah, dimarahin kan, kemudian dihukum, wali kelasnya panggil, orang tua harus menghadap. Ya saya datang. Gitu. Terus dengan anak marah enggak Pak waktu ketahuan ngerokok itu? Enggak marah. Saya bilang, ayah dulu malah SMP sudah ngerokok. Anak sekarang kalau dilarang-larang kan malah melawan ya. Enggak bisa ya. Saya bilang enggak apa-apa, kamu ngerokok enggak apa-apa. Lebih komunikatif ya sekarang itu. Kamu ngerokok enggak apa-apa, malah kalau perlu, ayo kamu saya ajarin pulang ngerokok lintingan, saya ajarin ngelinting Temanggung gitu. Malah gimana kalau kamu saya jadikan duta lintingan di Jakarta? Gitu. Kalau anak yang paling besar masih kuliah? Ya itu kelas 3 SMA sekarang. Yang ngerokok ini. Gitu. Terus Bapak kalau seumpamanya bicara tentang hobi
Hobi Bapak apa, Pak? Hobi saya main gitar, Nggih. nyanyi-nyanyi dewe nang omah, Iya. gitu ya. Iya. Kemudian ya itu aja lah. Sayang nggak ada gitar ya sini. Tadi saya Ya mau tes enggak lah. Ini kan kantor ya, Iya. kantor ya. Iya. Jangan ada gitar lah. Iya. Gitu. Pak Bupati itu saya pernah dengar suaranya lumayan juga loh, Pak. Satu apa itu pelantikan apa nyanyi. Lumayan sember maksudnya. sering nyanyi sendiri gubuk gitu di rumah. Ya, Terus saya sering nyanyi di rumah sendirian, nyanyi jerang-jereng, kadang ada teman, kadang ada tamu, lagi suasana enak itu ya sering nyanyi. Saya kalau nyanyi bagus, Iya. tapi lebih bagus kalau nggak nyanyi. Tapi apapun yang terjadi nyanyi bagus dan tidak, kalau yang nyanyi Pak Bupati pada, oh ya bagus Pak, bagus Pak. Ya karena takut, karena bupati. Bagus nggak? Bagus. Tapi di belakang, wah lah. Iya. Iya sama seperti saya Pak, kalau saya nyanyi itu nggak masalah Bapak. Yang masalah itu yang dengerin. Iya, iya, iya. Kalau musik favorit tadi bilang suka bermusik, musik yang paling favorit siapa Pak? Ya musik-musik musik-musik balada. Contohnya Pak? Ya kalau Indonesia ya Iwan Fals, slang. Oh, Ya slanker ya Pak berarti? Ya saya penggemar slang, penggemar Iwan Fals, saya penggemar dangdut, saya penggemar campur sari, musik apapun saya gemar gitu. Oke. Gitu. Oke Pak. Setelah ini nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan buat Bapak, 10 pertanyaan cepat, beberapa pertanyaan, nggak 10 bahkan Bapak, ada pertanyaan cepat yang nanti akan dijawab beserta alasannya Bapak. Oh iya, iya, iya. Nggak sulit-sulit kok Pak. Jangan yang sulit-sulit. Enggak, nanti Pak, kalau kita sulit pakai kalkulator nanti Pak. Ya. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng. Setelah bicara yang ringan-ringan tentang masa muda Bapak, masa kecil Bapak, saya mau bertanya ini Bapak. Ya. Sosok Bapak dan Ibu, Bapak Bupati itu bagaimana? Kerja di mana beliau? Bapak saya seorang guru agama, dinas di kantor Kemenak Magelang, yang dulu tugasnya ngajar di Bandungan, pindah ke Payaman, dan pensiun itu dulu ngajar di Secang, SMA Islam Secang itu dulu. Kalau Ibu? Ibu saya guru agama juga, ngajar di MI, di Tembara, dulu pensiun juga ngajar di Tembara. Bapak saya selain guru di Kemenak Magelang, bapak saya juga seorang penulis. Bapak saya menulis buku lumayan banyak. Sampai meninggal ada 23 judul buku diterbitkan penerbit umum. Bukunya buku-buku agama, buku-buku akhlak, buku-buku tasawuf, dan buku-buku falsafah, filsafat. Kalau latar belakang Bapak sendiri dari 2 PNS ya berarti ya Pak ya? Ya, Bapak Ibu saya. Ada berapa bersaudara Bapak di keluarga? Saya itu 5 bersaudara. Gitu. Berarti ya, Ya, mohon maaf agak sederhana sekali Bapak ya pada waktu Ya. tinggal di Bapak Ya, dan Ibu. ya keluarga desa biasa. Iya. Ya. Dibilang miskin tidak, dibilang kaya tidak. Iya pas ya Pak ya. Ya namanya PNS itu kan ya hidupnya flat ya, Iya. gajinya ya segitu-segitu. Gitu. Makanya saya kuliah di Jogja dulu, semester 3 itu, saya mulai berpikir, saya nggak bisa nih kalau hanya mengandalkan orang tua, nggak akan maju, karena kemampuan orang tua terbatas. Ya mengingat bapak saya seorang penulis, saya semester 3 mulai belajar nulis. Nah waktu itu kemudian saya banyak tulisan saya dimuat di koran-koran umum. Wartawan ya? Belum, itu masih saya jadi kolumnis. Saya jadi kolumnis, saya jadi analis masalah-masalah aktual. Saya tulis kolom di mana-mana dan bisa hidup, bisa terus kuliah gitu. Sampai akhirnya saya mendaftar jadi wartawan, akhirnya jadi wartawan profesional itu. Gitu. Masih ingat gak Pak petuah atau ajaran dari Bapak yang sampai saat ini dipakai oleh Bapak
sampai sekarang ini dipatroni oleh Bapak, apalagi ketika menjadi seorang bupati, pernah nggak ada petua apa yang Bapak? Kalau Bapak satu, Bapak saya satu, yang pokoknya apapun jangan ninggalkan sholat 5 waktu. Okay. Itu kalau Bapak ya. Kalau Ibu banyak nasihatnya. Tetapi kalau Ibu ini saya yang sampai sekarang baru saya sadari ini, Saya ini kan hidupnya di kos-kosan, hidup di pondok, gitu ya. Pulang 2 minggu sekali, sebulan sekali, gitu ya. Saya setiap mau pamit, mau pergi, saya mesti cium telapak kaki Ibu. Telapaknya Mas, di telapak bawahnya loh. Kakinya lagi kotor, kakinya lagi bersih, lagi dari kebon, dari mana, saya, Bu, pinarak riyen, Bu, lo jeng angkat, ting yojo, tak ngambung sikilise, saya cium telapak kakinya, nyuwun dongane nggih Bu, nggih. Dongake terus. Nah, itu selalu saya lakukan. Sampai saya tua itu saya masih lakukan. Sampai saya di Jakarta udah punya anak, udah berkeluarga sendiri, sudah punya duit banyak. Setiap saya pulang, mau pamit lagi, selalu saya minta kakinya untuk saya cium. Makanya kadang saya berpikir, jangan-jangan saya jadi bupati itu karena itu ya Pak? Karena itu. Ridho orang tua, khususnya ibu. Nah itu. Nggak mudah loh Mas. Untuk selalu bisa disiplin setiap saat kita mau pamitan, mau pergi. Minta ibu duduk, kita cium telapak kakinya gitu ya. Merinding loh saya Pak, dengar cerita Bapak serius merinding. Karena asli. Karena, coba itu adik-adik saya semua saksinya, keluarga saya sekarang. Ya karena sekarang itu saya ngelihat kita sebagai anak aja ini mungkin Bapak mau bilang, Bu, aku sayang sama ibu, aku cinta sama ibu aja. Sangat berat gitu ya Pak, apalagi kayak gitu. Bukan hanya kita yang berat Mas. Bukan hanya si anak yang mau mencium kaki ibu itu berat. Ibunya sendiri aja kadang juga nggak enak Mas. Kayak ibu saya ya, setiap mau saya cium, mbok ora usah kok ngono kuwe, mbok ora usah ki sikilnya gak reget. Ki nyeke urung bisa, mbok ora usah kok ngono kuwe, mbok ora usah. Ditarik-tarik, ibu aja ditarik-tarik, tapi enggak. Ini kalau saya merasa ini kewajiban anak ya. Enggak Bu pun, mboten napa-napa pun. Meskipun kotor, mbok ono mbelek pite, mbok apa, aku tak ambung Mas. Gitu. Ada enggak Pak, nun sewu saya Kak, ada enggak sesuatu yang belum bisa Bapak berikan atau belum bisa diwujudkan sama Bapak dan Ibu? Ya, ada enggak Pak? Ya pasti banyak. Salah satunya yang paling, waduh aku belum bisa seperti ini atau belum bisa ngasih ini itu mungkin ada. Kalau itu pasti banyak ya. Dimanapun kita pasti ingin orang tua kita ini hidup sampai abadi lah. Kita bisa membahagiakan semuanya semaksimal mungkin. Pasti banyak. Tetapi kalau ini ya, yang terutama kalau bapak saya meninggal, saya belum sempat memberangkatkan haji. Tapi kalau ibu, alhamdulillah, saya sudah sempat memberangkatkan haji, umroh, apa gitu ya. Jadi kalau bapak waktu itu masih belum. Menurut saya dua-duanya sudah nggak ada semua. Mungkin kalau dua-duanya masih ada, akan tersenyum Pak menjadi seorang bupati sekarang. Ya, tapi ya takdir ya. Tapi pernah nggak Pak dulu ditanyain sama ibu, cita-citamu apa li? Jadi bupati itu ya Pak? Dulu ibu saya, bapak saya karena seorang pegawai negeri ya, ingin anaknya jadi pegawai negeri. PNS ya? Ya PNS. Normatif sekali. Normatif sekali. Makanya saya disekolahkan di sekolah guru PGA gitu ya. Ya karena pengen saya jadi guru agama. Cuman saya kan ya masih muda, masih pengen kemana-mana, masih pengen jauh lebih maju gitu ya. Makanya saya kok garis hidup menentukan lain. Jadi saya lebih senang jadi wartawan waktu itu ya. Saya kemana-mana gitu. Bicara jadi seorang wartawan, pengalaman yang paling mengesankan jadi seorang wartawan dulu apa Pak? Pengalaman paling mengesankan jadi wartawan ya banyak ya. Ya paling ketemu siapa gitu? Paling mengesankan jadi wartawan itu bisa kenal dengan semua orang. Betul. Baik dengan pejabat, dengan konglomerat, dengan rakyat, dengan tukang becak, dengan artis yang paling cantik sekalipun, itu enak itu. Iya, oke.
bisa satu level ya, kita bicara dengan tukang becak juga jadi tukang becak, jadi presiden dengan presiden ya Pak. Iya. Iya. Oke Pak, tadi kan sudah bicara yang serius, bicara yang ringan, terus bicara soal yang sampai saya merinding cerita Bapak yang cium kaki tadi. Nah sekarang kita akan ini bertanya Pak, ada quick answer yang harus dijawab Bapak secara cepat beserta alasannya ya Pak. Ini hanya main-main aja tapi nanti ternyata hobinya apa, kesukaannya Pak. Oke ya Pak, kita mulai dari pertanyaan pertama ya Pak ya. Ini ojo angel-angel. Enggak main gadget atau baca buku? Main gadget. Kenapa Pak kalau main gadget? Ya dulu saya suka baca buku. Sekarang suka main gadget. Karena apa? Karena di gadget kita bisa baca buku. Nah gitu kita bisa baca. Ngirit. Wikipedia, bisa baca buku, bisa browsing, apapun pengetahuan ada semua di sini. Sekarang tidak harus beli buku ya, yang bisa belajar dari gadget. Browsingnya apa Pak kalau sekarang? Macam-macam, browsingnya macam-macam ya tergantung keperluan ya. Kalau saat ini yang sering paling in di browsing? Yang sering paling saya browsing sekarang pertanian alternatif yang menghasilkan duit banyak. Itu untuk konsep besok ya antara lain kan kita ingin terapkan apa yang kita belajar sambil terus belajar ya, sambil terus belajar gimana cara mengembangkan pertanian. Mungkin bisa diterapkan di Temanggung, lihat YouTube cara menanam porang yang baik, cara menanam cabai kemudian hasilnya lebih banyak lagi, dan lain-lain lah. Gitu. Yang kedua Pak, IG atau Facebook? Facebook. Jadul banget Pak. Ya karena memang saya orang jadul. IG udah Facebook ya masih banyak sih, cuma kan itu biasanya yang lama Facebook. Kalau masih buka posting juga Pak? Sendiri saya loh. Punya akun Facebook, saya punya akun Instagram, tapi passwordnya lupa semua. Jadi sekarang nggak pernah posting, nggak pernah buka-buka lagi. Karena passwordnya lupa. Padahal penting loh Pak, sekarang itu Facebook medsos itu penting ya Pak ya? Penting. Untuk pencitraan katanya loh Pak. Penting. Sekarang saya nanya Pak, ini bukan pertanyaan. Seorang pemimpin pencitraan boleh nggak sih Pak sebetulnya? Menurut saya seorang pemimpin justru harus melakukan pencitraan. Kenapa Pak? Ya, karena pemimpin ini kan cermin dan suri teladan bagi seluruh masyarakat ya. Kalau pemimpin bercitra baik, harapannya masyarakat mengikuti baik. Makanya kan pemimpin harus membangun citra pada dirinya baik. Lah membangun citra ini kan pencitraan kan namanya kan. Lah cuma memang pencitraan ini ya harus wajar ya. Bukan dibuat-buat maksudnya. Bukan lebih itu. Bukan lebih, bukan dibuat-buat gitu kan. Nah gitu. Nah problemnya kalau pencitraannya dibuat-buat kan jadi kesannya nggak begitu bagus lah. Gitu. Bapak Brebes ya? Brebes itu Tembara, sedekat Tembara. Saya mau nanya Pak, empis-empis atau bronkos Pak? Empis-empis. Kok nggak bronkos tuh Pak? Ya dulu waktu masih muda iya bronkos. Karena faktor usia terus sekarang. Ya sekarang kan kita harus mulai menjaga juga ya. Ya takut juga kolesterol tinggi kan. Itu. Tensi tinggi ya Pak? Tensi tinggi. Ada cerita lucu Pak, tensi tinggi ya Pak. Waktu kemarin mau disontek itu tensinya tinggi dulu. Iya. Ya itu kemarin waktu mau vaksinasi COVID kan. Di tensi ternyata pimpinan Temanggung tinggi semua tensinya. Saya tuh bingung Pak pada waktu itu tensi tingginya itu gara-gara tinggi atau memang stres takut mau divaksin? Ya, tapi untungnya saya banyak teman Mas, bukan hanya saya sendiri. Bupati tensinya tinggi, gagal vaksin, wakil bupati tensinya tinggi, Pak Dandim tensi tinggi, Pak Kajari tensi tinggi. Yang lolos cuma Pak Kapolres saya kira. Pak Sekda tensi tinggi, yang lolos cuma Kapolres. Alhamdulillah banyak temennya. Lalu dikasih obat, lalu bisa turun dan baru divaksin. Setelah semuanya bisa lancar, nggak ada apa-apa kok kemarin kok tensinya turun semua. Itu karena dikasih obat semua. Ini terbongkar rahasianya sekarang ini. Tapi Mas, saya paling tidak ya, saya tidak sendirian. Banyak pimpinan Forkompinda nih, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Sekda, Pak Wabub, Pak Ketua DPRD juga. Tensinya tinggi semua, gagal vaksin semua kan. Tetapi ternyata bukan hanya Temanggung. Iya Pak, beberapa daerah juga kayak gitu. Kabupaten lain juga di mana-mana juga banyak yang tensi tinggi dan gagal vaksin. Sebetulnya mungkin
tensi tinggi itu karena pandemi itu mikir pandemi nggak selesai. Ya karena ya mungkin pandemi. Ya karena faktor usia tubuhnya, faktor tubuhnya memang sudah tensinya cenderung tinggi, ditambah mungkin kesibukan pekerjaan pada saat itu, ditambah divaksin di tengah banyak orang itu kan ya bikin kita juga ada rasa gimana mungkin menaikkan tensi. Ya. Ada saya cerita lucu ada seorang ya pimpinan lah saya itu katanya sampai jam 3 pagi dia nggak bisa tidur gara-gara besok mau divaksin. Iya. Tensinya juga naik kan, jadi naik karena kurang tidur ya. Ya, lagi ya Pak ke pertanyaan lagi. Bermain musik atau nyanyi Pak? Main musik. Iya. Tapi suaranya bagus Bapak. Saya yakin saya pernah dengar suaranya bagus. Karena kalau nyanyi tanpa musik juga nggak enak. Nah gitu. Gitu. Tapi kalau main musik nggak ada nyanyinya masih enak. Iya gitu. betul. Masih gejrengan. Masih gejrengan itu masih enak. Ya. Terus selanjutnya Pak, Slank atau Iwan Fals? Iwan Fals. OI berarti ya? Orang Indonesia. Ya saya penggemar Iwan Fals, tapi juga penggemar Slank. Kenapa Iwan Fals? Karena Iwan Fals ini lagu-lagunya banyak lagu-lagu kritik sosial, lagu-lagu apa yang ya menyadarkan orang ya tentang pentingnya keadilan, pentingnya kemanusiaan, yang kemudian dengan menyanyikan lagu-lagu Iwan Fals membuat kita selalu ingat agar kita juga selalu manusiawi, selalu berkeadilan. Gitulah. Lagu yang paling disukai dari Iwan Fals? Lagu yang paling saya sukai dari Iwan Fals itu 2. Apa Pak? Yang pertama judulnya Mereka Ada di Jalan. Yang kedua Siang di Seberang Istana. Oh, Siang di Seberang Istana itu sindiran halus itu bagus banget Pak. Ya, gitu ya. Ceritanya. Tentang ketimpangan sosial ya, dan ketidakpedulian. Dan itu mengena ya Pak, lagu itu ya Pak? Mengena sekali. Berarti besok saya akan nyanyi di pendopo rumah dinas itu Siang di Seberang pendopo. Bersama yang Pak Bupati. Gitu. Paling diusir Satpol PP. Bukan diusir karena nyanyinya, karena suaranya yang jelek. Lulu. Pak, satu lagi Pak. Nyalurin hobi atau bareng sama keluarga? Bareng sama keluarga. Wih, nyaluran hobi juga penting loh Pak, kan jarang banget nyalurin hobi sekarang. Ya penting, tapi kan nyalurin hobi itu bisa dilakukan sambil bareng bersama keluarga. Oke. Ayo. Jawabannya ya kan? Udah selesai kalau kayak gitu. Akhirnya kan nyalurin hobinya bersama keluarga. Pertanyaan terakhir agak sedikit berat. Menjadi ayah yang baik atau bupati yang sukses? Dua-duanya. Wes, nggak bisa Pak, pilih Pak. Begitu. Ya harus pilih ini Pak. Menjadi ayah yang baik di mata keluarga atau menjadi bupati yang sukses? Itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Iya. Saya khawatir kalau memilih salah satu, jadi saya memilih jadi bupati yang sukses, nanti njur kualat nggak jadi ayah yang baik kan saya nggak mau Mas. Oke. Kalau tidak mau prioritas pertama dulu Pak, apa dulu? Prioritas pertama. Sekarang loh ya Pak. Kalau sekarang untuk prioritas pertamanya apa Bapak? Prioritas pertamanya ya dua-duanya. Susahnya kalau ditanya seorang politisi kayak gini. Ada saja larinya ke sana. Enggak, maksudnya aku dikualat Mas. Nek aku jawab mementingkan bupati yang sukses, khawatir kualat kehidupan pribadi saya sebagai anak yang ayah itu nanti jadi ayah yang nggak baik. Iya Pak. Kalau saya jawab, saya mementingkan jadi ayah yang baik, khawatir kualat juga sebagai bupati nggak baik, gitu kan? Jadi harus jalan bareng ya Pak. Jalan bareng. Ya tapi memang terkadang bareng itu yang sering agak berat ya Pak ya. Ya butuh pengorbanan on off inilah on off dua-duanya. Gitu. Oke, pertanyaan selesai. Bapak seorang pemimpin saat ini. Ya. Punya nggak Pak patron atau idola pemimpin? Idola pemimpin saya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur ya Pak? Gus Dur, gitu. Kenapa Pak kok mendolakan beliau? Ya karena dari semua pemimpin yang ada di Republik ini, saya ini pernah ikut sama Gus Dur, jadi saya tahu persis Gus Dur, tahu luar dalam lah Gus Dur, jadi karena saya deket ya, jadi saya tahu betul itu. Sehingga saya itulah jadi patron, jadi cermin
bagi saya. Ada cerita menarik selama bersama beliau, Pak? Ya, saya dulu kan nebeng nyantrik, saya ini nyantrik ngabdi di Gus Dur, ya tidur di rumah Gus Dur, tidur di masjid depan rumah Gus Dur itu, sampai saya juga akhirnya cari kontrakan juga di dekat-dekat rumah Gus Dur. Saya ikut keluarga beliau gitu ya. Ya banyak hal dari Gus Dur yang berkesan betul. Dari dimarahin Gus Dur ya. Pernah dimarahin, Pak? Ya pernah. Ya pernah. Gitu. Dan tegas gitu ya Gus Dur? Gus Dur tegas ya, dan apa, selain tegas, Gus Dur itu kan setelah dulu apa di masa-masa setelah turun dari presidenan itu ya, itu kan Gus Dur agak reaktif kalau ada apa-apa itu. Oke. Ya dimarahi ya sering Ya Pak. Sering dicuekin ya juga sering Iya. Gus Dur gitu. Tapi memang beliau pluralismenya sangat tinggi ya Pak ya. Kebinekaannya itu sangat tinggi ya. Gus Dur banyak sekali kalau saya pelajari dari Gus Dur ya. Gus Dur memimpin dengan visi yang jelas. Oke. Visi masa depannya itu jelas, arahnya jelas, tujuannya jelas. Nah, Gus Dur itu yang saya pelajari, segala sesuatu yang penting tujuannya dulu. Adapun cara itu bisa meliuk-liuk. Wah, Gus Dur kan dulu istilahnya dewa mabuk ya. Tapi yang dituju sana. Orang nggak ngerti nih Gus Dur apa sih yang dituju. Gitu. Tapi yang dituju sana. Dan ajaran Gus Dur yang paling saya ingat sampai sekarang itu, bahwa politik, kekuasaan, bahwa jabatan itu semuanya hanya alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya itu apa? Tujuannya yang menegakkan keadilan, membangun peradaban, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kayak gitu. The last question, sangat menarik sebetulnya. So what? Harapan Bapak terhadap Kabupaten Temanggung secara pribadi dan secara pemimpin apa, Bu? Harapan saya Kabupaten Temanggung masyarakatnya tentrem, adem, ayem, harmonis, gotong royong, bau membau, hidup berkecukupan gitu ya, pertaniannya bagus, ekonominya bagus, kemudian semua hasil-hasil dan kemajuan-kemajuan yang dicapai itu bisa dipakai untuk mendidik anak-anak generasi-generasi ke depan yang lebih baik, lebih pintar, lebih cerdas, lebih berakhlakul karimah, sehingga anak-anak Temanggung ini ke depan jauh lebih maju dibanding generasi-generasi yang ada sekarang ini. Dan bahkan kalau bisa anak-anak Temanggung ini ke depan bisa lebih maju dibanding anak-anak dari manapun juga dari seluruh dunia. Gitu. Satu lagi Pak, harapan Bapak soal ini, ada beberapa pertanyaan yang bukan titipan sih, sebenarnya banyak yang muncul terkait dengan seni budaya Pak. Ini terakhir ya Pak ya. Bapak itu seorang bupati yang bisa merangkap sebagai event organizer. Karena Bapak itu mengelola apapun itu harus contohnya dalam seni budaya itu kudu ono sing nonton, nek orang nonton percuma dhewe nggak apa-apa, harus ada yang menarik. So, apa konsep seni budaya yang akan ke depan yang akan Bapak majukan di Kabupaten Temanggung ini, Bapak? Jadi Temanggung itu kabupaten yang paling kaya dengan seni dan budaya. Setiap desa ada kelompok kesenian, bahkan ada setiap dusun. Di banyak desa setiap RT ada kelompok kesenian dan semuanya punya alat sendiri-sendiri. Nah ini seni dan budaya ini betul-betul menjadi bagian dari jiwa masyarakat Kabupaten Temanggung. Sampai-sampai saya pernah curiga, jangan-jangan nenek moyang orang Temanggung itu seorang seniman. Sehingga DNA-nya atau genetika dari masyarakat Temanggung itu genetika seniman, genetika budaya. Lah cuma masalahnya selama ini seni dan budaya di Temanggung ini hanya ditampilkan, hanya dipertontonkan, dan yang menonton hanya diri sendiri atau masyarakat hanya lingkup sekitarnya saja. Lah ini yang harus kita kelola. Ini bisa menjadi salah satu potensi majukan Kabupaten Temanggung dengan cara bagaimana agar seni budaya yang kaya ini ditonton oleh orang dari mana-mana.
Kalau bisa orang dari seluruh Indonesia datang ke Temanggung menonton pertunjukan seni. Orang dari seluruh dunia datang ke sini menonton. Oleh karena itu pertunjukannya harus berkualitas. Harus standar untuk ditonton orang dari mana-mana gitu kan. Nah maka ini perlu ada peningkatan kualitas seni budaya dan pertunjukan. Temanggung posisinya di tengah-tengah Jawa Tengah. Hanya 2 jam sampai Semarang, sampai Jogja, sampai Solo, sampai Banyumas gitu ya. Ini sangat potensial kita kembangkan Kabupaten Temanggung sebagai kota festival. Kita kembangkan meeting industri. Industri mempertemukan orang ke Temanggung untuk menonton seni budaya. Harapannya semua yang menonton dompetnya tebel-tebel. Dikuras di Temanggung, belanja kerajinan Temanggung, belanja makanan Temanggung, nginap di hotel Temanggung, sehingga orang Temanggung bisa bekerja, orang Temanggung bisa dapat penghasilan. Nah, kemarin sudah kita mulai sejak awal saya dilantik itu dengan membuat event-event yang mercusuar, yang mengundang orang dari luar. Waktu itu ada Java International Folklore, Festival Sindoro Sumbing, dan lain-lain. Kita ingin kembangkan sebenarnya setiap tahun, kualitasnya kita tingkatkan, kita perbanyak event-event di Temanggung. Harapannya orang luar datang semua ke sini, tetapi ya karena COVID ya, apa mau dikata, akhirnya kita ya harus menahan diri. Nah, insya Allah kalau COVID ini sudah mereda akan kita kembangkan lagi. Gitu. Oke Pak. Sebetulnya masih banyak Pak yang ingin saya tanyakan sekali, tapi karena keterbatasan waktu juga. Oh iya, iya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama Mas. Podcast Jagongan kali ini serasa spesial karena harus hadir di depan Bapak, di ruang kerja Bapak. Sudah meluangkan waktu buat kami. Tapi sayang ini kok jenengan kok disuguh air putih. Ya, air putih itu malah melambangkan kemurnian. Saya kopi maaf saya kopi. Seneng kopi ya Pak J. Ini campuran Robusta dan Arabica Temanggung. Oke. Kopinya memang Temanggung istimewa. Temanggung ya. Ya mungkin di lain waktu kita akan membahas kopi Pak. Ya, kalau siap. ada waktu mungkin Bapak berkenan kita bisa sowan lagi di rumah dinas atau di mana. Terima kasih. Terima kasih sekali Bapak. Terima kasih sekali atas waktunya Bapak. Ya, sama-sama. Mohon pamit. Nggih, matur nuwun. Dulur Jagongan, demikian pembicaraan ngobrol bareng, bicara bareng dengan Bapak Bupati. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bicara, ngobrol bareng lagi dengan tamu-tamu yang lebih istimewa. Terima kasih. Time to Jagongan. Jagong bareng, ngobrol bareng.